Kita pengennya buka kafe, Pak. Makanya mungkin awalnya buka kafe. Iya, awalnya buka kafe sehingga ya seperti ini bentukan laundry kami, mirip dengan kafe. Tanpa neon box, dengan servis yang baik, dengan apa yang telah dipelajari dari Pak Apik, customer akan datang pasti dan akan kembali lagi. Kenapa kok yakin gitu, Pak? Karena Hotel 2 yang kita handle, Oke. Pak. Ada hotel juga. Dua hotel di Kota Medan. Kita memang di bulan pertama sampai ketiga itu ya luar biasa. Subsidi, Pak. Oh iya. Bagaimana kesannya dengan berdampingan dengan laundry yang ada di sebelahnya? Nah, ini putar lucu ini. Lucu ini. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadian. Teman-teman, kita masih ada di Medan, Horas Medan, gitu ya. Nah, kita kali ini akan datang ke salah satu laundry kliennya Apik Management lagi, yang namanya Dobby Box. Teman-teman bisa cek di Instagramnya, keren banget, industrial banget. Katanya laundry ini rencananya mau dipakai untuk kafe, tapi ternyata laundry saja. Tapi keren banget, teman-teman wajib nonton sampai akhir seperti apa perjalanan bisnisnya. Kenapa kok bisa disetting seperti ini? Dan yang menariknya lagi, sampingnya persis ada laundry nih. Satu tembok ada laundry. Mudah-mudahan kita ketemu nanti dengan owner sebelahnya. Seperti apa perjuangan dua laundry barengan dalam satu atap. Satu tembok, temboknya sama. Nah, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Seperti apa menjalankan bisnisnya dan omsetnya berapa. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, teman-teman, kita sudah ketemu dengan para ownernya, disambut oleh para ownernya yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Apik sudah mampir ke Dobby Box. Siap, terima kasih banyak, Ibu. Dan karena sudah ada di depan layar, boleh perkenalan dulu satu-satu, silahkan. nama saya Ivan, saya merupakan owner dari Dobby Box. Siap. Saya dengan Lia, saya istri Pak Ivan. Dobby Box. Oke, Pak Ivan dan Bu Lia ini adalah owner dari Dobby Box. Nah, kenapa namanya Dobby Box, Bapak Ibu? Oke. Pada awalnya Dobby itu konotasinya selalu di zaman dulu tuh bila kita Laundry, ya? akan mencuci pakaian di tahun 80-an, 70-an, tahunya kita Dobby. Dobby itu adalah tempat mencuci pakaian pada eranya gitu, dan kita mencoba menjaga itu tetap ada. Yes. Maka itu kita buat namanya Dobby Box. Jadi box kotak tempat menyuci, karena kebetulan ini hanya sebuah ruko. Yes, kotak gitu ya, Dobby Yes. Box gitu ya. Oke, setahu saya Dobby memang banyak kan sekarang masih di Malaysia namanya juga Dobby ya. Benar. Di Malaysia, di daerah-daerah Melayu itu namanya Dobby. Namanya Dobby Box, menarik ya, keren sekali. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya backgroundnya apa ya? Kau boleh tahu? Kalau saya sendiri, Yes. backgroundnya di perhotelan. Perhotelan. Yes, di F&B. Oh, F&B-nya. Yes, food and beverage. Oke, dari awal Bu, apa sampai sekarang masih sama? Saya kebetulan sekarang masih tetap di hotel, Oke. tapi sekarang saya lebih fokus ke sales and marketing. Wih, Jadi saya sebagai salah satu direktur of sales di salah satu hotel berbintang 4 di Kota Medan. wih keren, direktur marketing and sales di hotel bintang 4. Keren sekali, makanya laundry-nya sekeren ini, gitu ya. Mungkin ada alasannya di situ ya. Oke, kalau bapak belum nih. Sama juga. Hotel Saya juga? merupakan mantan staff hotel juga. Siap. Salah satu Staff staff hotel. hotel. Tapi saya sudah berhenti karena ingin fokus ke laundry, wirausaha, atas inspirasi dari Pak Apik. Bisa aja. Dari Apik Manajemen. Oke, Bapak Ibu, tadi kan perkenalan udah cukup lah. Paling tidak beliau ini orang hotel semua. Nah, biasanya kan saya bertanya nih, kenapa sih kok tiba-tiba buka laundry? Apakah terinspirasi dari hotelnya? Kalau emang hotelnya, kenapa bikin laundrynya kok laundry retail, nggak laundry hotel aja sekalian gitu? Oh gitu ya. Awalnya sebenarnya nggak terinspirasi membuka laundry. Yes. Awalnya memang kita karena basicnya food and beverage, agak dekat ya dulu. kan? Kita pengennya buka kafe, Pak. Makanya mungkin awalnya buka kafe. Iya, awalnya buka kafe sehingga ya seperti ini bentukan laundry kami yang sedikit
mirip dengan Kafe. kafe Siap, industrial siap, ya. siap, siap. Jadi mungkin kalau untuk detailnya kenapa kami Buka laundry. karena TikTokan tiap Ya, malam Bapak. nih Pak, apa nih gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk buka laundry ya karena suami saya kebetulan ngelihat YouTube Pak Apik. Masa sih? Iya benar. Iya, apa yang ditonton Pak Oke. kira-kira? Dari mulai konsep restoran yang akan kita buka kafe, Nah. coffee shop, pet shop, kita pelajari. Kebetulan waktu itu ada reels dari Papik yang lewat di channel. Oke. Jadi Instagram ya, Pak? di IG. Jadi kita coba buka Oke. dan dari segitu banyaknya edukasi tentang laundry di YouTube, di IG, akhirnya entah kenapa yang pastinya menurut saya lebih realistis. Akhirnya kita tentukan pilihan untuk belajar dan membuka dengan dibantu Apik manajemen. Wah, Itu udah kita pikirkan matang-matang dan nggak salah, ternyata itu yang terbaik. amin, amin. Terima kasih Pak. Semoga ya Pak. Semoga. Kan depan layar aja nih bagus. Oh enggak ya? Real. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan gak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Oke, sambil jalan-jalan aja biar gak grogi. Oke, teman-teman, kita bisa melihat di sini, pintu masuknya langsung eye-catching, menarik banget. Kayak kafe seperti disampaikan oleh Bu Lia sama Pak Ivan tadi. Tuh, ada jaring-jaring, tulisannya ada Dobby Box Laundry. Yang menarik adalah di seberang jalan di depan nggak ada itu. Neon box nggak ada, banner nggak ada, tapi rame teman-teman. Nah, nanti kita nanya ya, apa gara-gara karena direktur sales and marketing tadi ya? Narik. Ini di tampilan di dalam kita bisa melihat ini rak-rak untuk baju. Terus ini ada, lihat di sini simbol-simbol di baju ya. Washing care label, di depan juga kasir udah bisa kelihatan. Menarik. Ada tempat tunggu, satuan-satuan dilihatin. Oke, kita masuk ke sini, keren banget. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di area mesinnya. Jadi kelihatan dari tempat depan frontliner, langsung kelihatan di sini mesin berjajar. Ada 4 stack. LG Giant Max komersial. Oke, di sini ya washer dryernya kelihatan. Terus suasananya nyaman. Wih, keren. Terus lihat di situ, itu ada apa itu? Tempat nongkrong ya, Pak? Tempat nongkrong. Katanya tempat supervisor dan owner untuk ngawasin tim katanya. Benar. Benar ya? Benar. Oh, benar. Jadi emang ruang kontrolnya dari atas itu. Yes. Oke, boleh dijelasin konsepnya ini Bapak Ibu. Oh, menarik banget. Termasuk mesin-mesinnya kenapa milih ini dan sebagainya, boleh dijelaskan, Pak? Pastinya pilihan mesin dan yang lain-lain setelah kita berkonsultasi dengan Pak Apik yang sesuai besarnya, kapasitas, dan yang lain-lain. Tapi kalau seperti yang tadi sudah disampaikan, kenapa bentuknya seperti ini? Karena konsep awalnya saya akan buka kafe. Ya seperti itu. Dan kalau masalah neon box, saya lebih yakin dengan tanpa neon box, dengan servis yang baik, dengan apa yang telah dipelajari dari Pak Apik, customer akan datang pasti dan akan kembali lagi. Oke. Kenapa kok yakin gitu, Pak? Karena excellent service itu cuma didapat di Apik manajemen. Wah, sih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banget. Ini nggak titipan loh, teman-teman ya. Ini nggak ada briefing kayak gini loh ya. Nah, kenapa memilih ini Pak, Bapak Ibu tadi mesin-mesin komersial, terus di situ ada LG Styler. Pertimbangannya apa? Karena kalau di Apik Manajemen kan kadang dijelaskan ada mesin komersial, mesin rumahan dan sebagainya. Nah, itu pertimbangannya apa dulu? Harus komersial kah? Kenapa nggak harus rumahan dan sebagainya? Kemarin mutusin untuk ambil yang komersial. Ya. Yang pasti mungkin karena kita sebelah kompetitor ya Pak. Oh, sebelah kompetitor. ya, satu tembok. Satu tembok ya. Yes. Jadi saya berpikir ya kita buat yang berbeda. Kalau bisa Oke. jangan yang mesinnya sama, Oke. dryernya juga berbeda dan ada LG Styler juga. Yes. Ya karena dia nggak punya kita harus punya. Oke. Jadi bagi yang ke situ dia mungkin nggak bisa dry clean jas dan lain-lain, dia alihkan kemari. Di sini Ya kita bisa. kecipratan rezeki lah. Oke, seperti itu ya pertimbangannya adalah karena pengen unggul teman-teman. Yes. Nah, di sebelah mesinnya masih mix, combine antara rumahan dan komersial. Di sini mesinnya full komersial. Nah, ini di sini kan ada X-Pro. Nah, ini X-Pro-nya kan X-Pro untuk self service ya harusnya. Benar. Apakah di sini ada self service juga? Yuk?
Awalnya kita kemarin konsepnya mau buat self service. Self service sampai tempat duduknya senyaman ini ya. Benar. Tapi memang karena kebutuhan para customer, saya lihat juga tipikalnya di sini biasanya memang suka dilayani, dan memang kita juga seorang pelayan juga ya, karena basic tadi pelayan. Ya sudahlah, saya pikir Expro ini kita gunakan untuk kontrol kerja anak-anak. Gitu, untuk tim. Jadi memang Expro-nya sendiri, payment system yang ada di sini, awalnya kan untuk self-service, akhirnya sekarang untuk controlling aja ya. Berapa kali pemakaian dan sebagainya. Tips lagi untuk teman-teman ya, kalau pengen ngontrol mesinnya berapa kali kepakai dan sebagainya, ya boleh dipasangin yang namanya payment system seperti ini. Tampilannya mantep, stop nyuci di rumah, keren. Desainnya bagus. Ini logonya Adobe Box-nya bikin sendiri atau dari kita? Dari tim Bapak. Apik Management ya yang bikinnya. Cuman kan TikTokan akhirnya ketemu logonya. Itu. Sudah dipatenkan belum? Belum, Pak. Sedang akan. Semoga sebelum YouTube ini tayang sudah dipatenkan, Pak. Amin. Nanti dipatenkan orang lain takutnya. Oh gitu ya, amin. Oke. Siap. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ayo keren ya. Ada spion, terus itu kipas anginnya gede, lampu-lampunya loh keren-keren. Ini ada lampu warna kuning-kuning, ini jimatnya Apik Laundry ini. Dipakai di sini. Keren sekali. Nah, laundry yang datang ke sini rata-rata apa? Pelanggannya apakah laundry kiloan kah, cuci lipat kah, satuan kah? Dan saya lihat juga banyak handuk-handuk kayak dari hotel. Nah, boleh Bu, marketnya seperti apa? Kalau marketnya sih dari awal kita berbeda dengan sebelah. Jadi marketnya saat ini udah saya lihat sih terbentuknya itu banyak yang memang di sini cucinya satuan banyak. Oh, satuan banyak juga. Terus untuk yang kiloan ada, tapi memang lebih banyak yang cuci setrika. Oh, cuci setrika masih lebih mendominasi banyak. ya? Masih mendominasi. Selain itu kita ada hotel 2 yang kita handle, Pak. Ada hotel juga. Dua hotel di Kota Medan. Jadi yang satu itu juga cuma cuci lipat, dan yang satunya hanya handuk saja, towel. Oh. Semua towel kita yang handle setiap hari. Jadi no day off. Setiap hari kerja. Buat owner ya, buat iya. staffnya tetap libur. Oh iya, siap. Owner nggak pernah libur loh, ingat ya teman-teman ya. Nggak ada tanggal merah. Bener. Keren sekali. Nah, ini yang menarik teman-teman, bahwa beliau untuk ngerjain hotel, seharusnya memang mesinnya nggak kayak gini seharusnya. Karena hotel kan kapasitasnya besar-besar. Sayang banget kalau mesin yang kayak seperti ini, yang retail seperti ini, dipaksa untuk hotel. Karena ya dari segi waktu, efektivitas, efisiensi, nah itu nanti nggak kekejar Bu. Karena kan hotel biasanya kan tipis marginnya. Betul. Pekerjaan tiap hari, apalagi par stoknya terbatas di hotelnya, itu lebih ribet lagi nanti. Tapi yang menarik adalah beliau tahu mana aja yang cuannya gede, yaitu handuk teman-teman. Dan nggak ribet ya Pak? Nggak ribet, nggak perlu disetrika. Iya. Nah udah, semoga nggak dengerin hotelnya. Oke, sekarang masuk jalan-jalan lagi di sini teman-teman. Nah, ini menarik. Kalau mau lihat-lihat instalasinya boleh di dalam sini seperti biasa. Central gas di sini. Nah, enak kita di sini. Kenapa? Karena ada kipas angin. Nah, di belakang kita, teman-teman bisa ngelihat ini lagi ada pekerjaan. Ada yang cuci sepatu, tempat lipat-lipat di sini, tempat setrika di belakang. Keren. Penataannya bagus banget. Nah, ini tim Apik loh Pak yang nata. Oh iya? Bener. Kayak gini nih? Bener. Oke. Mas Rifan dan Yazid waktu itu. Ini yang nata ini? Keren. Rifan dan Yazid. Mas Rifan. Terima kasih Mas Yazid. Gimana Bu? Kesannya pada waktu dengan Apik Management? Karena kan tadi Bapak menyampaikan bahwa setelah nonton YouTube, terus akhirnya menghubungi kami. Apakah nggak kepikiran untuk ngubungin yang lain untuk compare dan sebagainya? Nah, mungkin kesan-kesannya pada waktu didampingin Apik Management atau sebelum memilih Apik Management akhirnya memilih kita seperti apa? Boleh disampaikan, Bapak? Awalnya saya agak sedikit pesimis juga Pak. Baik. Waktu mau buka laundry ya. Oke. Percaya dan nggak percaya nih. Pada saat itu Pak Ivan bilang ke saya, coba lihat YouTube-nya Pak Apik. Apa itu? Saya bilang. Niri loh. Iya. So, ya udah, ntar nanti saya cek, saya bilang. Berapa hari belum saya cek? Udah dicek? Belum, saya bilang. Ya udah, nanti saya cek. Itu masih kondisi saya waktu itu masih bekerja Sibuk juga, banget. sibuk ya. Akhirnya setelah saya lihat, saya bilang, gimana ya?
atau kita buka sendiri aja, kita pelajari lewat YouTube. Tapi saya pikir-pikir ulang lagi, wah ini repot nih, karena saya sambil bekerja, saya pikir ya udahlah kita pastikan aja pakai Apik supaya nggak ribet lagi untuk ngurusin manajemennya. Walaupun ya sedikit banyaknya yang namanya kami basic perhotelan, kami juga belajar laundry kan Pak, karena bagian daripada departemen yang ada di perhotelan. Jadi ini nggak lari-lari dari sekolah kami juga sih sebenarnya. Keren. Nah setelah tim Apik Manajemen datang gimana kesannya? Setelah disiapkan, proses persiapan sampai openingnya. Pastinya itu yang luar biasa. Dari awal kita mulai melakukan kontak sama pihak Apik saja, kita udah dilayani bagaikan seorang saudara jauh yang lama nggak pulang gitu kan. Luar biasa dari awal itu. Kemudian mulai dari pendekatan, penjelasan, semuanya dijelaskan dengan baik di awal. Penjelasan tentang mesin, penjelasan tentang ruang yang akan dibuka, instalasi juga begitu. Bahkan beberapa instalator yang ada di Medan juga sangat terkesan dengan apa yang dilakukan pihak Apik untuk instalasi. Begitu juga untuk arrange beberapa peralatan yang lain seperti meja, itu dilakukan semua dengan pihak Apik. Pokoknya saya hanya tinggal belajar, terima bersih, dan eksekusi semuanya. Asik, keren. Segitu ya Pak? Sebegitunya. Bener ya Pak? Bener loh. Jadi yang teknisi tadi, itu teknisi apa berarti Pak? Yang lihat instalasi kita itu? Pada awalnya ada teknisi di Medan. Di Medan yang melakukan perbaikan di salah satu laundry di Medan ini. Jadi ketika ada waktu saya panggil, saya ingin melakukan beberapa hal di maintenance untuk mesin. Jadi di saat mereka datang, mereka lihat instalasi belakang, mereka kaget gitu. Oh ini siapa yang install gitu, kok bisa seperti ini? Saya sampaikan bahwasannya ini dari Apik, saya bilang. Dan mereka dari awal udah notice, karena cuman Pak Apik kalau nggak salah, cuman Apik yang pakai ducting seperti itu, lengkap dengan exhaust fan keluar. Jadi mereka sebenarnya udah notice, cuman untuk memastikan. Dan rapih itu memang belum ada duanya. Wah sih, terima kasih. Itu ya, ingat ya teman-teman project manager, itu adalah standarnya harus tinggi banget nih. Sudah dinotis oleh Pak Ivan bahwa itu jadi standarnya kita. Nah sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Menarik. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa prosesnya seperti apa, tampilan seperti apa. Kita sambil jalan-jalan ke belakang, kita bisa ngelihat ini lagi ngelipetin baju, ini lagi numpuk-numpuk. Timnya ada berapa Bapak Ibu di sini? Saat ini tim kita yang di outlet ada 6 orang. 6 orang? Yes. Oke, 6 orang. Ini ada antar jemput juga di sini, Bu? Antar jemput untuk hotel aja sih saat ini. Tapi kalau yang memang udah jadi pelanggan tetap kita antarkan. Oh, kalau pelanggan tetap ada berapa yang memang antar jemput juga dan sebagainya. Buka jam berapa sampai jam berapa, Ibu? Kita buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, jam 8 sampai jam 10 malam. Oke, siap. Silakan. Ini ada keranjang bulat, ada keranjang kotak, apa bedanya, Bu? Keranjang bulat itu khusus untuk hotel. Oke, benar teman-teman. Itu hotel yang gede-gede itu. Dan hotel pun ternyata handuknya ada yang coklat-coklat ini. Iya, nah, ini ada yang coklat dan ada yang putih. Agak PR juga ya. Iya. Biasanya kan putih-putih semua. Oke, di sini kita bisa melihat lagi nyuci sepatu. Nah, nyuci sepatunya di bawah. Nah, ini teman-teman bisa melihat pekerjaannya. Yang nyetrika juga lagi nyetrika semuanya. Wah, keren. 6 orang. Dari awal 6 orang, Bu? Awalnya 4. Awalnya 4? Oke, berarti kapasitasnya udah berapa ini sekarang? Kapasitas produksinya per hari? Produksi yang pasti kalau 200 sudah dapat lah, Pak. 200 kilo sehari, Oke. Terus kalau satuan-satuan sendiri? Satuan-satuan sendiri ya yang paling banyak sih bed cover. Oh, paling banyak bed cover? Paling banyak, makin banyak menurut saya. Keren. Karena saya memang ada beberapa teman juga yang buka usaha seperti ini. Ilmu Apik tuh memang berbeda dengan mereka. Banyak yang kalau ilmu Apik tuh kan bed cover itu dibiarin dulu. Kalau mereka langsung dikeringin. Itulah yang mungkin mengakibatkan apek. Jadi mungkin bertambahnya di sini untuk layanan bed cover itu mungkin karena hasilnya luar biasa. Beda dengan yang lain. SOP-nya beda, teman-teman. Oke. Padahal sebenarnya boleh aja, Bu, di dryer asal beneran kering, Bu. Masalahnya kan kadang karena saking pengen ngiritnya,
Ya sudah belum sampai kering udah langsung diambil, di packing dan sebagainya. Makanya sebenarnya kita ada proses angin-anginkan atau dijemur itu setelah dicuci itu sebenarnya memang untuk efisiensi. Tapi kalau pengen lagi banyak-banyaknya cucian dan nggak ada jemuran, memang di dryer aja nggak apa-apa, asal beneran kering. Bener. Nah, masalahnya kan berapa laundry kan kering kelihatan luarnya, tapi dalamnya masih basah. Nah itu masalah itu. Seperti bahkan ada yang kan bawa kemari itu masih di dalam packingan yang baunya apot. Gitu. Dicuci ulang itu pasti. Ya bisa jadi airnya juga bisa, deterjennya bisa, pengeringan bisa, dan sebagainya. Kita tadi udah melihat-lihat di atas teman-teman, ini ada berapa lantai Bu? Untuk operasional satu lantai aja. Satu lantai aja, tapi kalau di atas dan sebagainya total tadi 4. 4 ya? Iya. Karena tadi di atas kita bisa melihat ada jemuran untuk bed cover, terus di atasnya lagi ada mesnya teman-teman dan sebagainya. Teman-teman nginep di sini semua? Ada 4 orang, Pak. Oh, 4 orang. 4 orang nginep di sini semua. Oke, Bapak Ibu. Tadi kan kita melihat kok kayaknya aman-aman aja, lancar-lancar aja bangun laundry. Memang nggak pernah ada kendala, Bu? Udah pasti ada. Nah, itu boleh diceritakan, Bu. Ada. Kapan? Pas awal seperti apa? Atau kendalanya gimana? Boleh diceritakan. Awal sih seperti biasa yang namanya merintis usaha ya Pak. Kita memang di bulan pertama sampai ketiga itu ya luar biasa. Subsidi Pak. Oh iya? Minus, Bu? Minus. Pasti. Siap, oke. Oke, terus? apa Tapi yang dilakukan? memang alhamdulillah pas mau masuk di bulan ketiga kebetulan ada event PON yang kebetulan diadakan di Aceh Sumut. Yes. Saya ya jemput bola Pak, ya kan, jemput bola ke hotel-hotel di mana mereka nginep dan saya cari PIC-nya supaya bisa cuci ke kita. Oke. Saya antar jemput ke satu hotel ke hotel lainnya. Ih, keren, Gitu. keren. Itu nyuci apa aja, Bu? Yang pertama dewan juri bisa nyuci setelan bajunya setiap hari. Terus seragam mereka latihan, seragam pada saat mereka lomba. Oke. Cabang olahraga apa aja biasanya yang Ibu dapatkan saat itu? Kebetulan ada 2 cabang olahraga yang kemarin kita dapat. Yang pertama drum band Oh, dan drum band. drum band. Banyak yang tuh. timnya banyak Pak. Timnya banyak, teman-teman. Terus yang kedua timnya- voli. Oke, siap. Sepak bola enggak? Enggak, Itu banyak juga loh, Bu, timnya. banyak. Iya, tapi nanti banyak spottingnya Pak kalau sepak bola. Keren sekali. Jadi beliau sampai memikirkan yang pertama adalah yang cabang olahraganya banyak, oke. Yang kedua yang minim spotting. Nah, ya. Kotor banget emang main bola itu. Voli di dalam ruangan itu. Iya, benar. Nah, perjalanannya ini kan berarti udah berapa lama, Bu? Openingnya tahun berapa ini, Bu? Tahun 2024, 19 Juli baru ulang tahun nih. Alhamdulillah Pak Apik datang di bulan ulang tahun kita. Siap, sama. Terima kasih, Papi. Sama ulang tahunnya Apik Laundry 20 Sama Juli. Bang, kan sama dengan ulang tahun Bapak kan? Oh iya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Akhirnya kita silaturahmi di sini di Dobi Box yang keren banget. Oke, ada yang mau disampaikan lagi terkait Dobi Box ini, Bapak Ibu? Kalau untuk para laundrypreneur yang mungkin masih bingung-bingung nih mau buka laundry ya, saya saranin kalau memang ilmunya belum, masih setengah-setengah, terus masih mau cari tahu supaya nggak ribet, supaya nggak sesat, pilih aja Apik Manajemen. Siap. Namanya sales ya, disalesin saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan lagi, Bapak mungkin? Iya. Silakan. Seperti kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke. Tapi khusus untuk yang ingin buka laundry, kejarlah ilmu di kelas-kelas Pak Ape. Siap. Begitu ya, Pak. Nah, Iya. gimana? Saya sebentar. Karena menyinggung kelas, beliau berdua kemarin ikut kelas kita, Apik Roadshow di Medan. Nah, gimana kesan-kesannya Bapak Ibu? Bisa sampaikan, Bapak Ibu? Oke, pastinya luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak improvisasi yang akan kita lakukan di kedepannya. Juga trik-trik gimana membedakan market di setiap daerah. Untuk kita yang akan membuka cabang mungkin nantinya, pastinya banyak ilmu yang saya dapat di situ. Terima kasih banyak Pak Apik atas roadshow-nya, udah berkenan datang ke Medan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu ada yang mau disampaikan, Ibu? Silahkan. Apik Roadshow kemarin ya saya rasa itu penting buat kita, apalagi yang memang ingin maju ke depannya. Ya usaha boleh tapi belajar juga perlu. Yes. Penting. Jadi ya memang untuk
teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah ikut kelas Pak Apik, saya juga baru kali ini Pak. Karena kemarin yang tahun depan saya pengen ikut yang Jakarta, kebetulan ada sedikit kesibukan sehingga nggak. Jadi mudah-mudahan tahun ini saya bisa ikut. Laundry Innovation Summit yes. wajib Bulan berapa Pak? Bulan Oktober akhir ya, atau Oktober akhir. November. Insya Allah saya ikut. Harus segera ikut nanti. Jadi ikut. Untuk yang lain segeralah daftar untuk kelas-kelas Pak Apik. Saya juga masih banyak minusnya nih, di online saya juga jarang ya kan, di online untuk pembelajaran juga saya masih jarang, dan untuk media sosial untuk Dobby Box juga belum maksimal. Jadi dengan ikutnya pembelajaran kemarin ada motivasi saya untuk melakukan yang terbaik ke depannya. Siap, harus dimaksimalin semua channelnya Bu, baik offline maupun online. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Jangan lupa follow Instagram Apik Community untuk mendapatkan informasi event dan kegiatan Apik Community. Saya tunggu ya. Oke, ada pertanyaan terakhir yang belum terjawab tadi, saya lupa, adalah bagaimana kesannya dengan berdampingan dengan laundry yang ada di sebelahnya. Nah, ini putar lucu ini. Kalau direct kompetitor di sebelah itu nggak membuat kami pesimis dan ragu untuk membuka Dobby Box Laundry ini Pak. Berarti udah buka duluan ya sebelah? Sudah, bahkan mereka tahu kita akan buka laundry sebelum mereka buka. Oh gitu? Yes. Oh gitu? Dan itu kenyataannya. Tapi ya memang sebelum mereka buka tanya mau buka apa, kita bilang buka laundry. Akhirnya mereka buka, ya nggak mungkin kita larang ya Pak ya, itu kan hak orang masing-masing. Saya pikir ya udah nggak masalah, kita tetap buka. Walaupun mungkin konsepnya cafe laundry atau apa gitu ya, kita tetap buka pada laundrynya, saya bilang. Karena ya mengikuti apa kata Pak Apik, selama orang pakai baju pasti laundry tetap akan hidup. Ya kan, kalau coffee shop atau apa itu kadang-kadang bisa timbul, bisa mundur, bisa seperti itu, ya kan. Jadi ya udah, kita yakinkan kita bisa buka laundry ini. Terus kalau untuk di sebelah kita nggak pernah khawatir rezeki tidak pernah tertukar. Begitu juga dengan karyawan, rezekinya juga masing-masing akan membawa rezeki buat Dobby Box, ya Pak ya. Masing-masing karyawan punya rezeki ya Pak ya. Membawa rezeki. Terus kalau untuk yang di sebelah, mungkin apa yang nggak bisa dia lakukan bisa kita lakukan. Jadi prinsip kita itu aja. Apa nih yang nggak bisa dia lakukan? Itu kita lakukan. Sepatu dia nggak punya, kita punya sepatu, ya kan. Terus dry clean dia nggak punya, kita punya mesin LG Styler. Terus apalagi dia nggak bisa cuci helm, kita bisa cuci helm. Nggak bisa cuci hotel, di sini bisa. Iya, di sini bisa. Siap. Jadi layanan itu yang kita berikan berbeda. Keren. Kompetisinya sangat sehat, teman-teman. Saling mengisi, jangan sampai ini menjadi perang terus-terusan. Benar. Karena ingat teman-teman, kalau nggak siap kompetisi nggak usah berbisnis. Yes. Karena bagi teman-teman yang memang udah siap mentalnya, ya itulah yang memang teman-teman harus hadapi. Kenapa saya bisa ngomong kok kayaknya gampang ngomongnya Mas Apik? Ya saya udah mengalami itu. Saya pernah mepet, saya pernah dipepet juga, dipepet sampai tutup juga pernah teman-teman. Tapi ini untuk pembelajaran kita semua bahwa sebagai pebisnis ya kita harus tangguh. Kita harus tahu, kita harus kreatif bagaimana cara menghadapi kompetisi yang semakin ketat ini. Nggak harus dengan perang harga. Perang harga pasti akan membunuh bisnis kita, akan membangkrutkan bisnis kita. Tapi ingat bahwa kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang bisa diskusi seperti ini, saling menguatkan. Ingat, selalu kreatif, selalu inovatif, biar kita nggak ketinggalan dari kompetitor kita. Seperti itu. Ya, dari kami mungkin terima kasih untuk yang terakhir buat tim Apik, manajemen, khususnya Pak Apik sudah mau datang ke Dobby Box. Mudah-mudahan kalau besok ada roadshow lagi, mau singgah lagi, ngelihat update gimana perkembangan laundry kami, dan mudah-mudahan bisa bertambah mesin-mesin ini yang untuk kapasitas hotel lah, insya Allah. Siap. Ya kan Pak? Amin. Insya Allah mudah-mudahan juga kami ada rencana, ya memang kayak kemarin yang Bapak bilang ya, tangga kedua, ketiga, keempat. Multiply atau systemizing udah jalan. Waktunya multiply, nambah cabang, gedein market. Ada rencana tambah cabang dan namanya juga sudah ada, tapi hanya small laundry saja. Dan yang marketnya juga hanya yang C ke bawah saja. Menengah ke bawah. Untuk membantu orang tua. Teman-teman, sudah banyak inspirasi pastinya setelah kita dengerin sharingnya beliau berdua, bagaimana membangun bisnis ini, di mana beliau punya rencana, ternyata rencananya sudah didengerin kompetitor. Tapi beliau tidak patah semangat, beliau tetap optimis untuk menjalankan bisnisnya dengan gaya yang berbeda, tapi bisa tumbuh bareng-bareng. Ya, seperti inilah jadinya, dan semoga kita doakan semoga cabang berikutnya bisa segera terencana dengan baik,
tereksekusi dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga teman-teman banyak dapat insight. Dan jangan lupa komen di bawah ini jika ada pertanyaan atau tanya langsung ke DM-nya Adobe Box kalau pengen nanya-nanya. Kalau pengen main di sini silahkan izin ke beliau-beliau ini. Boleh. Silakan. Jangan lupa bawa cucian. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Lia. Saya Ivan Adobe Box. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.